Halo Sobat Laici Studio Channel, jumpa kembali di channel kesayangan kalian yang mengulas tentang para rasul dan penerus-penerus mereka. Masih di kisah seri Rasul Murid Tuhan Yesus. Di video kali ini kita akan membahas rasul yang ketujuh, yakni Thomas. Kisah mengenai dirinya, baik itu asal-usul dan karyanya, memang cukup sulit untuk ditemukan. Namun, admin akan mengupayakan untuk sahabat laici semua agar kisah mengenai Rasul Thomas ini bisa kita nikmati dan menjadi refleksi iman bagi kita semua. Dalam konten ini, admin juga akan menggunakan catatan kitab suci, yaitu Alkitab, sumber-sumber tradisi gereja timur seperti Sinaksarion, dan juga catatan tradisi gereja Katolik. Kemudian admin akan mencoba merekonstruksi kisahnya secara beruntun agar lebih tergambar bagaimana profil kehidupannya. Setelah itu barulah kita dapat mengetahui teladan apa yang bisa kita ambil dari kisah Rasul Thomas ini. Mangga disiapkan dulu kopi dan cemilannya sambil mendengarkan Laici Studio Channel. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung gaskeun. Let's check it out. Kelahiran dan asal-usul. Rasul Thomas adalah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Bernama lengkap Yudas Thomas. Pesta nama tentang dirinya diperingati setiap tanggal 3 Juli dalam ritus Latin atau gereja Katolik dan tanggal 6 Oktober untuk gereja ritus Timur. Nama dari Rasul Thomas ini sendiri berakar dari bahasa Ibrani, yaitu ta'am, yang berarti dipasangkan atau kembar. Namun ketika kita buka Injil Yohanes, justru menyebut dia di banyak tempat dengan julukan Didimus, yang merupakan sebuah istilah Yunani koine yang berarti kembar. Bisa dilihat dalam Yohanes 11 ayat 16 dan Yohanes 20 ayat 24 dan Yohanes 21 ayat keempat. Thomas diperkirakan lahir di Pansada, sekitar Galilea. Ia berasal dari keluarga yang miskin. Ia awalnya berprofesi sebagai nelayan pembantu. Tidak seperti halnya Petrus dan Andreas yang memiliki perahu sendiri, Thomas tidak memilikinya. Namun ada beberapa tradisi yang mengatakan bahwa Rasul Thomas ini berprofesi sebagai buruh pekerja bangunan atau kuli bangunan. Hidupnya hampir serba kekurangan. Hal inilah yang membuat ia bersikap selalu berhati-hati, pesimistis, dan ketika ia berpikir, maka ia akan menempatkan pemikiran itu pada kemungkinan terburuk terlebih dahulu. Menurut tradisi gereja timur, digambarkan pada masa mudanya Thomas sangat menghargai kitab Taurat dan dengan rajin mempelajari kitab suci bangsa Yahudi. Ia tidak tertarik dengan permainan yang dimainkan anak-anak seusianya. Thomas menunjukkan kehidupan yang saleh dan selalu mengisi kesehariannya dengan bekerja atau kegiatan rohani. Ketika Tuhan Yesus berkarya di bumi dan sedang menjelajahi kota-kota dan desa-desa, mengajar orang dan menyembuhkan segala macam penyakit, Thomas mendengar khotbahnya dan melihat mujizat-mujizatnya dan membuka hatinya sepenuhnya bagi Kristus. Dan pada akhirnya Thomas pun terpanggil untuk mengikuti Tuhan Yesus. Panggilan menjadi murid Tuhan Yesus. Nama Rasul Thomas ini, jika kita melihat dari sisi kitab suci atau Alkitab, harus diakui memang tidak banyak disebutkan. Namun di sini admin akan upayakan bagaimana kisah Rasul Thomas ini bisa digambarkan profilnya. Nah, sekarang kita akan mulai bedah ya guys. Dimulai dari panggilannya menjadi 12 murid Tuhan Yesus yang terdapat dalam tulisan Injil Sinoptik, yakni Matius 10 ayat ketiga, Injil Markus 3 ayat 18, dan Injil Lukas 6 ayat 15. Kemudian Rasul Thomas ini juga menjadi saksi mujizat Tuhan Yesus, menyatakan mujizat di Betania untuk membangkitkan Lazarus. Walaupun ada ancaman atas keselamatan Tuhan Yesus, dalam hal ini Thomas juga mencoba untuk menunjukkan sisi pembelaannya yang termaktub dalam tulisan Injil Yohanes 11 ayat 16 yang berbunyi, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama dengan dia. Kemudian di dalam Alkitab juga mencatat peristiwa Thomas saat menjadi murid Tuhan Yesus adalah saat perjamuan malam terakhir. Di dalam peristiwa ini, setelah Yesus Kristus menubuatkan kematiannya yang sudah dekat, Yesus berkata bahwa ia
akan mempersiapkan tempat bagi para muridnya, agar para muridnya di mana ia berada, dan ia menjelaskan kepada mereka. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tercatat dalam Yohanes 14 ayat 4. Pada peristiwa itulah Thomas menyahut dan berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Tercatat dalam Yohanes 14 ayat kelima. Karena pernyataan dari Thomas inilah, maka Tuhan Yesus menggunakan kesempatan itu untuk mewahyukan diri dengan berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kemudian catatan Alkitab yang paling terkenal dari Rasul Thomas ini adalah pada saat peristiwa penampakan Yesus kepada murid, di mana saat Thomas tidak hadir di situ dan memberi pernyataan tidak percaya jika ia tidak membuktikannya terlebih dahulu. Peristiwa ini terjadi kira-kira 8 hari setelah Paskah. Pada mulanya Thomas tidak percaya bahwa Yesus menampakkan dirinya ketika ia hadir dalam pertemuan itu dan berkata, Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Tercatat dalam Yohanes 20 ayat 25. Sebagaimana yang kita ketahui, Yesus menampakkan kembali di tengah para murid 8 hari kemudian, dan pada waktu itu Thomas hadir. Kemudian Yesus memanggil dia dan berkata, Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Tercatat dalam Injil Yohanes 20 ayat 27. Thomas menanggapi dengan pengakuan iman yang paling indah dari perjanjian baru dalam Yohanes 20 ayat 28. Ya Tuhanku dan Allahku. Kemudian, kemunculan Rasul Thomas dalam Injil Yohanes 21 pada perikop peristiwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Disinilah Thomas ikut serta menjadi penjala ikan bersama dengan Petrus dan Yohanes. Pada peristiwa ini tampaklah Yesus di tepi Danau Tiberias, dan Thomas menyaksikan kedatangan Tuhan itu dan tersadar setelah Yohanes memberitahu Petrus, dan di mana Petrus langsung menghampiri Tuhan Yesus. Kemudian secara implisit Thomas juga hadir pada saat kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan turut menjadi salah satu saksi dari ke-11 murid atas kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan amanat agung Tuhan Yesus yang tercatat dalam ketiga Injil sinoptik, yakni Matius 28 ayat 16-20, Markus 16 ayat 14-20, dan Lukas 24 ayat 50-53. Setelah menjadi saksi atas kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Thomas juga hadir dalam penantian turunnya Roh Kudus bersama dengan murid-murid lainnya dan bertekun dalam doa yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan 14. Dan pada saat peristiwa Pentakosta, Rasul Thomas pun hadir dan menerima karunia Roh Kudus meskipun tidak secara implisit tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Kemudian dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 20 disebutkan juga bahwa rasul-rasul ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara kota karena memberitakan kabar baik atau Injil dan mengajar banyak orang, yang mana membuat para ahli-ahli Taurat geram
hingga menjebloskan para rasul itu ke dalam penjara. Namun, pada malam hari setelah peristiwa penangkapan itu, para rasul termasuk Thomas dibebaskan dari penjara oleh bantuan malaikat Tuhan. Oke, setelah peristiwa yang disebutkan dalam Alkitab, maka kisah Rasul Thomas seakan hilang. Maka dari itu, di episode berikutnya, admin akan mengulas kisah Rasul Thomas dan karyanya setelah ia keluar dari tanah Israel. Dan kemana sajakah Thomas memberitakan Injil? Apa saja karya-karyanya dan bagaimana kisah kemartirannya? Tunggu di video berikutnya ya guys. Nantikan terus video dari Lychee Studio Channel dengan klik tombol subscribe dan loncengnya supaya kamu dapat pemberitahuan lebih lanjut mengenai kisah Rasul yang satu ini. Sampai jumpa, see you guys. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi kamu yang merasa terberkati oleh channel ini, jangan lupa klik tombol jempol ke atas atau tombol like-nya kalau kamu suka dengan video ini, dan klik tombol subscribe supaya kamu bisa terus pantau perkembangan video selanjutnya. Berikan juga komentar dan saranmu di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati.